warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wike Yulia Febriasih dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah semester 4B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pengembangan kurikulum pendidikan Indonesia, meliputi pentingnya pengembangan kurikulum, landasan dan prinsip pengembangan kurikulum, peranan dan model kurikulum, perbandingan kurikulum KBK dan KTSP, serta perbandingan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Berikut penjelasannya. Yuk tonton videonya. Oke, materi yang pertama yaitu tentang pentingnya pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Nah, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses penyempurnaan dan penyesuaian sistem pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan zaman. Nah, kurikulum itu sangat penting karena menjadi pedoman utama dalam menentukan tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, metode pembelajaran, hingga proses penilaian hasil belajar. Di Indonesia itu pengembangan kurikulum perlu terus dilakukan karena pendidikan harus mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, dan budaya. Selain itu, peserta didik dituntut saat ini tidak hanya menguasai materi pelajaran saja, tetapi juga harus memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, mampu bekerja sama, serta memiliki karakter yang baik. Nah, dengan adanya pengembangan kurikulum, diharapkan pendidikan di Indonesia itu mampu menghasilkan generasi yang bercerdas, berakhlak mulia, mandiri, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya, saya akan membahas teori landasan dan prinsip pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, terdapat beberapa landasan penting. Yang pertama itu ada landasan filosofis, yaitu kurikulum harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua itu ada landasan psikologis, yaitu kurikulum itu harus memperhatikan perkembangan, minat, serta kebutuhan peserta didik. Nah, yang ketiga itu ada landasan sosiologis, yaitu kurikulum harus sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Nah, selain itu ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut pendidikan mengikuti perkembangan zaman. Dalam penyusunannya, kurikulum juga harus memperhatikan prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas, dan efisiensi. Nah, dengan adanya landasan dan prinsip tersebut, kurikulum dapat disusun secara terarah dan mampu mencapai tujuan pendidikan dengan baik. Berikutnya, saya akan menjelaskan perbedaan peranan, model, dan kurikulum. Peranan kurikulum sendiri adalah fungsi kurikulum dalam proses pendidikan. Kurikulum itu berperan sebagai pedoman bagi guru dalam mengajar, sebagai acuan bagi peserta didik dalam belajar, serta sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, dengan adanya kurikulum ini, proses pembelajaran menjadi lebih terarah dan sistematis. Sedangkan model kurikulum merupakan bentuk atau pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran. Contohnya seperti model yang berpusat pada mata pelajaran, model yang berpusat pada peserta didik, model berbasis masalah, serta model yang terpadu. Jadi dapat disimpulkan bahwa peranan kurikulum menunjukkan fungsi kurikulum, sedangkan model kurikulum itu sendiri menunjukkan cara kurikulum diterapkan dalam pembelajaran. Selanjutnya, saya akan membandingkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, KBK sendiri merupakan kurikulum yang menekankan pencapaian kompetensi peserta didik baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Nah, dalam kurikulum ini, peserta didik diharapkan mampu mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Sedangkan KTSP merupakan pengembangan dari KBK yang memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum serta kondisi sekolah
dan kebutuhan peserta didik. Nah, dengan adanya KTSP ini, guru memiliki ruang yang lebih luas untuk berinovasi dalam pembelajaran itu. Perbedaan utamanya terletak pada pelaksanaannya. KBK itu lebih berpusat pada kebijakan pemerintah, sedangkan KTSP itu lebih fleksibel karena sekolah diberi kebebasan dalam mengembangkan kurikulum. Nah, pada gambar di atas ini sudah dijelaskan tentang perbedaan antara kurikulum 2013 atau K13 dengan kurikulum Merdeka. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari 3 aspek, yaitu dari ciri khas, tujuan, dan kendalanya. Yang pertama ada pada ciri khasnya. Pada kurikulum 2013, pembelajaran menggunakan sistem tematik integratif. Artinya, beberapa mata pelajaran dihubungkan dalam satu tema saja. Kurikulum ini juga menekankan keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selain itu, pembelajaran masih mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar, sehingga guru lebih banyak mengikuti pedoman yang sudah ditetapkan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, pembelajaran lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik. Kurikulum ini menggunakan capaian pembelajaran atau CP, serta menekankan pengembangan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Dalam kurikulum ini, guru juga diberi kebebasan untuk memilih metode pembelajaran sesuai kebutuhan siswa itu sendiri. Yang kedua, dari tujuannya. Kurikulum 2013 itu bertujuan membentuk peserta didik yang aktif, kreatif, dan berkarakter, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan sosial, dan menyeimbangkan aspek pengetahuan, sikap, serta keterampilan. Sementara itu, kurikulum Merdeka bertujuan untuk memberi kebebasan belajar sesuai minat dan bakat siswa. Selain itu, kurikulum ini juga ingin mengembangkan karakter, kreativitas, dan kemandirian belajar, serta menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing peserta didik. Nah, yang ketiga, itu pada kurikulum 2013 materi pembelajaran cukup padat, administrasi guru juga cukup banyak, dan pembelajaran kadang terlalu fokus pada target kurikulum, serta sistem penilaiannya juga cukup rumit karena mencakup banyak aspek. Sedangkan kurikulum Merdeka itu memiliki tantangan seperti guru harus beradaptasi dengan sistem baru. Belum semua sekolah memiliki sarana pendukung yang memadai. Guru juga dituntut lebih kreatif dalam menyusun pembelajaran, dan pemahaman tentang penerapan kurikulum Merdeka juga masih belum merata. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 dan lebih terstruktur dan berpedoman jelas, sedangkan kurikulum Merdeka lebih fleksibel, memberi kebebasan belajar, dan lebih menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Baik, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Setiap kurikulum memiliki kelebihan dan tantangannya masing-masing, namun tujuannya tetap sama, yaitu membentuk peserta didik yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Mungkin hanya ini sedikit pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Dari saya, Wika Yulia Febriasi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.